Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Silakan buka buku Matematika kelas 8 semester 1 PT Penerbit Intan Pariwara. Saya akan membantu menjelaskan halaman 48 uji kompetensi 2. Soal nomor 1. Perhatikan bidang koordinat berikut. Koordinat titik M terhadap titik acuan K adalah terhadap titik acuan K. Jadi kita mulai dari titik K. Pertanyaannya koordinat titik M. Dari titik K kita ke titik M. Ke kanan ke kiri itu adalah nilai X. Kalau ke kanan, X-nya bernilai positif. Kalau ke kiri, X-nya bernilai negatif. Kalau ke atas ke bawah itu adalah nilai Y. Ke atas Y-nya bernilai positif. Ke bawah Y-nya bernilai negatif. Dari titik K ke titik M. Kita lihat X dulu, kemudian Y, karena titik itu X, Y. Jadi, kita lihat X dulu, kemudian Y. Dari titik K, kita ke titik M. Dari titik K ke titik M itu ke kanan. Berarti X-nya bernilai positif. Ke kanan berapa langkah? 2 ditambah 3, 5. Jadi, X-nya nilainya 5. Setelah ke kanan, ke bawah. Kalau ke bawah, Y-nya bernilai negatif. 5 negatif berapa? Berapa langkah ini? 3 tambah 1, 4. Karena ke bawah, nilai Y-nya negatif 4. Jadi, koordinat titik M terhadap titik acuan K adalah 5 negatif 4. Soal nomor 2. Perhatikan bidang koordinat di bawah ini. Cermati beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah yang pertama, titik C berkoordinat 87 terhadap titik acuan A. Titik acuan A. Pertanyaannya titik C. Berarti dari titik A kita ke titik C. Dari titik A ke titik C kita ke kanan. X-nya bernilai positif. Ke kanan kan kita ke C ini. Ke kanan berapa langkah? 7 tambah 2, 9. Jadi X-nya nilainya 9. Sedangkan di sini 8. Berarti ini salah dong. Yang kedua. Titik B berkoordinat 5 negatif 7 terhadap titik acuan D. Dari titik D, kita ke titik B. Dari titik D ke titik B itu ke kanan, karena titik B-nya di sini. Ke kanan, X-nya bernilai positif. Ke kanan berapa langkah? 3 tambah 2, 5. Positif 5. Setelah ke kanan, ke bawah. Kalau ke bawah, Y-nya bernilai negatif. Ke bawah berapa langkah? 5 tambah 2, 7. Jadi nilai Y-nya negatif 7. Jadi titik B berkoordinat 5 negatif 7 terhadap titik acuan D. Benar. Titik A berkoordinat negatif 7 negatif 4 terhadap titik acuan D. Dari titik acuan D, kita ke titik A. D ke titik A itu ke kiri. Maka X-nya bernilai negatif. Ke kiri berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Jadi nilai X-nya negatif 4. Sedangkan di sini negatif 7. Berarti ini salah. Yang keempat. Titik D berkoordinat 47 terhadap titik acuan A. Dari titik A kita ke titik D. Dari titik A ke titik D ke kanan. Berarti nilai X-nya bernilai positif. Berapa langkah ke kanan? 1, 2, 3, 4. 4. Kemudian ke atas. Berarti nilai Y-nya bernilai positif. Berapa langkah ke atas? 2 tambah 5, 7. Jadi titik D berkoordinat 4, 7 terhadap titik acuan A.
benar. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Soal nomor 3. Perhatikan bidang koordinat berikut. Titik yang mempunyai koordinat 4, 2 terhadap titik A. Terhadap titik A. Titik yang mempunyai koordinat 4, 2. X-nya 4. Positif, berarti ke kanan 4 langkah. Kita ke kanan dari titik A, ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Y-nya bernilai 2. Positif, berarti ke atas 2 langkah. 1, 2. Jadi, titik yang mempunyai koordinat 4, 2 terhadap titik A adalah titik E. Soal nomor 4. Segitiga ABC mempunyai koordinat titik A 1 negatif 3, B negatif 2, 3, dan C negatif 1 negatif 4. Pernyataan berikut yang benar adalah koordinat titik B terhadap titik acuan A adalah 3 negatif 6. Koordinat titik B terhadap titik acuan A negatif 2 kurang 1 negatif 3. Sedangkan ini positif 3. Jadi ini salah. Koordinat titik A terhadap titik acuan C adalah 0 negatif 7. Koordinat titik A terhadap titik acuan C 1 kurang negatif 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, sedangkan ini X-nya 0. Seharusnya X-nya bernilai 2, jadi ini salah. C. Koordinat titik B terhadap titik acuan C adalah negatif 1, 7. Koordinat titik B terhadap titik acuan C negatif 2 kurang negatif 1, jadi negatif 2 tambah 1. Punya hutang 2, bayar 1, jadi hutangnya sisa 1. Berarti negatif 1. Iya. Kemudian 3 kurang negatif 4. Jadi 3 tambah 4, 7. Jadi koordinat titik B terhadap titik acuan C adalah negatif 1, 7. 5. Titik A 31 terhadap titik acuan A negatif 1 mempunyai koordinat 4B. Hasil dari A tambah 2B adalah 5. Titik A 31 titik A 31 terhadap titik acuan A negatif 1. Titik acuan A negatif 1 mempunyai koordinat 4B. Koordinatnya 4B. Pertanyaannya, hasil dari A tambah 2B. Kita cari nilai A dulu, kemudian nilai B. Baru kita jawab pertanyaannya. Hasil dari A tambah 2B adalah titik A 31, titik acuannya A negatif 1, koordinatnya 4B. Jadi 3 kurang A sama dengan 4. 1 kurang negatif 1 sama dengan B. Ini pengurangan, tapi tidak sejenis, tidak bisa dihitung. Jadi, negatif A sama dengan 4, positif pindah ruas jadi negatif. Negatif A sama dengan 4 kurang 3, 1.
Negatif A sama dengan 1. A sama dengan negatif 1. Negatif ketemu negatif, positif. Jadi, 1 tambah 1 sama dengan B. 1 tambah 1, 2. Sama dengan B. Jadi, B-nya sama dengan 2. Pertanyaannya tadi, A tambah 2B. A tambah 2B. Sama dengan A-nya negatif 1 tambah 2, B-nya 2, 2 kali 2. Sama dengan negatif 1 tambah 2 kali 2, 4. Sama dengan negatif tambah 4. Lebih besar negatif apa positif? Positif, maka hasilnya positif. 4 kurang 1, 3. Jadi, hasil dari A tambah 2B adalah 3. Soal nomor 6, diketahui titik P terletak pada koordinat 5, negatif 6 terhadap titik acuan O, 0, 0. Karena titik acuannya 0, 0, maka nilai koordinat sama dengan nilai titiknya. Jadi, titik P juga bernilai 5, negatif 6. Titik P akan terletak pada koordinat negatif 3, 2. Jika titik acuannya berpindah ke koordinat yang ditanyakan titik acuan. Titik acuan, kita misalkan di sini A, B. Koordinat di sini diketahui titik P akan terletak pada koordinat negatif 3, 2. Maka 5 kurang A sama dengan negatif 3. Negatif 6 kurang B sama dengan 2. Negatif A sama dengan negatif 3. Positif pindah ruas jadi negatif. Negatif A sama dengan negatif 3 kurang 5. Punya utang 3. Utang lagi 5. Jadi utangnya ada 8. Coret-coret jadi A sama dengan 8. Negatif B sama dengan 2. Negatif pindah ruas jadi positif. Negatif B sama dengan 2 tambah 6, 8. Negatif B sama dengan 8. B sama dengan negatif 8. Jadi, titik acuannya 8, negatif 8. Soal nomor 7. Titik A terletak pada koordinat 1, negatif 4. Di sini nomor 7 diketahui koordinatnya 1, negatif 4 terhadap titik acuan 2, 1. Jika titik acuannya mempunyai koordinat negatif 3, 2, koordinat titik A adalah, kita cari dulu titik A semula. Titik semula itu X, Y. Maka X kurang 2 sama dengan 1. Y kurang 1 sama dengan negatif 4. X sama dengan 1. Pengurangan pindah ruas jadi penjumlahan. Kurang pindah ruas jadi tambah. X sama dengan 1 tambah 2, 3. Y sama dengan negatif 4. Kurang pindah ruas jadi tambah. Y sama dengan negatif 4 tambah 1. Lebih besar negatif apa positif? Negatif. Maka hasilnya negatif. 4 kurang 1, 3. Jadi titik semulanya adalah 3, negatif 3. Baca soal selanjutnya. Jika titik acuannya mempunyai koordinat
negatif 32. Jika titik acuan mempunyai, berarti di sini diketahui titik acuannya lagi. Acuannya negatif 32. Koordinat titik A, berarti pertanyaannya koordinat titik A. Nah, maksudnya titik A yang baru. Kalau titik A yang baru, maka kita lambangkan dengan X aksen, Y aksen. Jadi, 3 kurang negatif 3 sama dengan, kita mencari titik yang baru. 3 kurang negatif 3, ini nilai X yang baru. Nilai Y yang baru, negatif 3 kurang 2. 3, negatif ketemu negatif, positif. Negatif 3 kurang 2, punya utang 3, utang lagi 2, jadi utangnya ada 5. Jadi titik A yang baru, 3 tambah 3, 6. Negatif 5. Jadi, koordinat titik A adalah 6, negatif 5. Soal nomor 8. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A negatif 1, 2, B negatif 4, negatif 3, dan C 2, 0. Jika berdasarkan titik acuan P, X, Y, koordinat titik A menjadi negatif 3, 5. Koordinat titik B dan titik C terhadap titik P berturut-turut adalah, pertama dulu, jika berdasarkan titik acuan P, X, Y, berarti pertama kita mencari titik acuan P-nya, yaitu nilai X, Y, titik acuan P-nya. Soal nomor 8. Koordinat A menjadi negatif 3, 5. Berarti ini kalau pernyataannya koordinat A, maka ini nilai A atau titik A yang baru. Titik A yang baru kita tulis di sini. Koordinat yang diketahui kan? Berarti koordinatnya negatif 3, 5. Berarti ini titik A semula. Titik A semula negatif 1, 2. Acuannya P, X, Y. Jadi negatif 1 kurang X sama dengan negatif 3. 2 kurang Y sama dengan 5. Negatif 1 kurang X sama dengan negatif 3. Negatif X sama dengan negatif 3. Negatif pindah ruas jadi positif. Negatif X sama dengan negatif 3 tambah 1 lebih besar negatif atau positif? Negatif, maka hasilnya negatif. 3 kurang 1, 2. Negatif X sama dengan negatif 2. Coret, coret. Jadi X sama dengan 2. 2 kurang Y sama dengan 5. Negatif Y sama dengan 5. Positif pindah ruas jadi negatif. Negatif Y sama dengan 5 kurang 2, 3. Negatif Y sama dengan 3. Y sama dengan negatif 3. Jadi titik acuannya X, Y, X-nya 2, Y-nya negatif 3. Pernyataan selanjutnya, koordinat titik B dan titik C terhadap titik P. Terhadap titik P, yaitu titik acuannya tadi. Pertanyaannya, koordinat titik B dan titik C. Kita cari koordinat titik B. Berarti mencari titik yang baru, titik B yang baru dan titik C yang baru. Titik B semula. Yang pertama kita cari titik B yang baru dulu. Titik B semula
negatif 4, negatif 3. Jadi titik B yang baru negatif 4 kurang 2, negatif 3 kurang negatif 3. Negatif 4 kurang 2. Punya hutang 4, hutang lagi 2. Jadi hutangnya ada 6. Negatif 3 kurang negatif 3. Negatif ketemu negatif positif. Negatif 3 tambah 3 dan 0. Titik C yang baru lagi yang kita cari. Titik C semula. Titik C semula 2, 0. Acuannya titik P terhadap titik P. Pernyataannya. Titik P-nya 2, negatif 3. Jadi titik C yang baru atau koordinat titik C 2 kurang 2, 0 kurang negatif 3. 0 kurang negatif 3. Jadi titik C yang baru atau koordinat C 2 kurang 2, 0. Negatif ketemu negatif positif. Jadi 0 tambah 3, 3. Jadi koordinat titik B dan titik C terhadap titik P berturut-turut adalah negatif 6, 0 dan 0, 3. Soal nomor 9. Diketahui koordinat titik A 31 terhadap titik P negatif 12 adalah 2A, B adalah, berarti 2AB itu koordinatnya. Dipahami soalnya, diketahui koordinat titik A 31 terhadap titik P negatif 12 adalah 2AB. 9. Titik A 31 terhadap titik P. Acuannya negatif 1, 2. Koordinatnya 2A, B. Koordinat titik B, AB terhadap titik A adalah, maka kita cari dulu nilai A dan B-nya. 3 kurang negatif 1 sama dengan 2A. 1 kurang 2 sama dengan B. 3 negatif ketemu negatif positif 1 sama dengan 2A. 3 tambah 1 4 sama dengan 2A, atau 2A sama dengan 4. A sama dengan 4 per 2. A sama dengan 2. 1 kurang 2. Lebih besar positif apa negatif? Negatif. Maka hasilnya negatif. 2 kurang 1? 1 sama dengan B. Atau B sama dengan negatif 1. Kita lihat pernyataannya. Koordinat titik B, A, B. Berarti titik B, A, B. B, A-nya 2. B-nya negatif 1. Terhadap titik A, berarti acuannya titik A. Titik A-nya 3, 1. Kita mencari koordinatnya atau titik B yang baru. 2 kurang 3, negatif 1 kurang 1. Jadi titik yang baru
2 kurang 3. Lebih besar positif atau negatif? Negatif. Maka hasilnya negatif. 3 kurang 2, 1. Negatif 1 kurang 1. Punya utang 1, utang lagi 1. Jadi utangnya ada 2. Jadi titik B yang baru adalah negatif 1, negatif 2. Soal nomor 10. Titik A 41, 10. Titik A 41. Terhadap titik acuan 3, negatif 1. Titik acuannya 3, negatif 1. Mempunyai koordinat PQ. Koordinat PQ. Berarti kita cari P dan Q-nya dulu. Empat kurang 3 sama dengan P. 1 kurang negatif 1 sama dengan Q. 4 kurang 3. 1 sama dengan P, atau P sama dengan 1. Negatif ketemu negatif? Positif, jadi 1 tambah 1 sama dengan Q. 1 tambah 1? 2 sama dengan Q. Atau Q sama dengan 2. Pernyataan selanjutnya, titik C terhadap titik acuan A. Titik C terhadap, berarti kita mencari titik C. Berarti itu titik semula. Titik semula itu X, Y. Acuannya titik A 4, 1. Mempunyai koordinat 2P, negatif 3Q, negatif 3Q. Koordinat titik C adalah titik C terhadap titik acuan A mempunyai koordinat 2P, negatif 3Q. Ini dulu kita selesaikan. Koordinatnya 2P. P-nya tadi 1, berarti 2 kali 1. Negatif 3Q. Q-nya tadi 2. Negatif 3 kali 2. Jadi koordinatnya 2 kali 1, 2. Negatif 3 kali 2, negatif 6. Jadi X kurang 4 sama dengan 2. Y kurang 1 sama dengan negatif 6. X sama dengan 2, kurang pindah ruas jadi tambah. X sama dengan 2 tambah 4, 6. Y sama dengan kurang pindah ruas jadi tambah. Y sama dengan negatif 6 tambah 1. Lebih besar negatif apa positif? Negatif, maka hasilnya negatif. 6 kurang 1, 5. Jadi titik C-nya X, Y. X-nya 6, Y-nya negatif 5. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah hilap dari penjelasan saya. Saya mohon maaf. Ingat, jika ada yang ditanyakan, jangan malu dan takut bertanya. Malu bertanya, sesat di pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.